Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di dengan yang 23 dari 3146 akan mempresentasikan dengan judul peran wanita dalam pembangunan pertanian. Baik, jadi wanita pendahuluan itu wanita memiliki peran dalam pembangunan pertanian, khususnya di negara-negara berkembang. Mereka tidak hanya berkontribusi pada produksi pangan, tetapi mereka juga bisa mengelola rumah tangga mereka. Kontribusi ini diharapkan dapat mencapai ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sana. Selanjutnya ada kontribusi wanita pada sektor pertanian. Yang pertama yaitu ada produksi pertanian. Jadi wanita di sini berperan sebagai proses produksi pertanian dari mulai lahan hingga pasca panen. Wanita bertanggung jawab untuk mengolah lahan, kemudian nantinya untuk mengolah hasil panen tersebut. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan rumah tangga. Di desa, wanita tidak hanya untuk mengelola lahan mereka sendiri, tetapi mereka juga harus bisa mengelola rumah tangga mereka. Wanita juga harus bisa mengelola keuangan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya ini mereka wanita itu harus bisa kayak mengelola sumber daya, misal dari memelihara keanekaragaman hayati, misal mereka tetap melakukan dengan metode tradisional untuk menanam yang ramah lingkungan. Mereka menggunakan pupuk organik untuk menjaga subsuran tanah. Wanita juga lebih cenderung lebih peduli terhadap praktik pertanian berkelanjutan. Mereka sering menerapkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti memilih varietas tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrim atau mengurangi penggunaan pestisida yang tidak ramah lingkungan, yang menyebabkan degradasi lahan. Kemudian selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi yang pertama yaitu akses terhadap sumber daya. Meskipun peran wanita dalam pertanian sangat besar, mereka seringkali tidak memiliki akses memadai terhadap sumber daya, seperti pelatihan, teknologi, dan lain sebagainya. Dalam menyambut daya mereka, jadi wanita itu harus bisa memiliki akses itu dengan bantuan pemerintah yang nanti saya akan bahas. Kemudian selanjutnya ada norma sosial dan budaya. Norma sosial juga menjadi tantangan karena desa ada masyarakat yang masih menerapkan sistem patriarki dan seringkali membatasi peran wanita yang tersebut pastinya akan menghambat dalam proses pertanian. Selanjutnya yaitu ada beban ganda. Beban ganda ini juga sangat sangat berpengaruh terhadap peran wanita. Beban ganda merupakan tantangan yang besar dihadapi dalam sektor pertanian. Mereka harus bisa membagi waktu antara tenaga di pekerjaan lahan dan di tanggung jawab di rumah seperti memasak, mengasuh anak, dan membesarkan rumah. Itu selanjutnya yaitu strategi yang harus dilaksanakan ya untuk mengurangi dari masalah yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Nah, dengan adanya peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, wanita bisa lebih mengelola antara rumah tangga dan di lahan pertanian mereka lebih optimal seperti itu. Kemudian ada kebijakan inklusif gender. Jadi dengan adanya peran pemerintah untuk mengadopsi kebijakan kesetaraan gender, seperti contohnya memberikan hak kepemilikan tanah kepada wanita, menjadikan akses kredit tanpa jaminan yang berat, dan memastikan partisipasi wanita dalam program-program pembangunan pedesaan. Itu bisa menjadikan strategi untuk pemberdayaan wanita dalam pembangunan pertanian. Selanjutnya ada teknologi yang mendukung. Teknologi yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan wanita dapat membantu mengurangi beban kerja mereka. Misalnya alat-alat pertanian yang ringan dan mudah digunakan dapat meningkatkan efisiensi dari kerja wanita tersebut. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi yang saya presentasikan yaitu pemberdayaan wanita dalam sektor pertanian adalah langkah penting untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan inklusif. Jadi
dengan menghadapi tantangan-tantangan dan strategi yang harus dilaksanakan, strategi yang harus dicapai agar masalah-masalah sulit dihadapi dan bisa memaksimalkan dan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.